Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan kerja kelompok kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Huzi Waliuddin. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dira Zaid. Baik, kami di sini akan menjelaskan sistem hilirisasi pada komoditas coklat kakao, di mana coklat ini pasca panen sampai dengan pengolahan dan sampai di tangan konsumen. Ya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Indonesia adalah salah satu produsen kakao terbesar di dunia, tapi sebagian besar masih diekspor dalam biji mentah sehingga tidak dapat mudah. Hilirisasi kakao menjadi coklat batangan dapat meningkatkan nilai ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat industri pengolahan dalam negeri. Dengan permintaan coklat yang terus meningkat, pengembangan produk olahan kakao menjadi strategi penting untuk daya saing global. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari diagram alir sistem hilirisasi dari coklat kakao. Yang pertama dari lahan perkebunan, dari awal kita pengambilan yaitu coklat kakaonya dari petani dan dilakukan dengan pembibitan, penanaman dan perawatan dan sekaligus yaitu pemanenan, dan diolah dari hasil pertanian ke industrinya dan dilanjutkan yaitu dengan hasil quality control untuk pengecekan lebih lanjut sebelum melakukan proses lebih lanjut. Baik, saya akan melanjutkan terkait tentang penjelasan diagram alir sistem hilirisasi, di mana tadi Ibnu sudah menyampaikan terkait tentang dari lahan, kemudian pengolahan pertaniannya sendiri, kemudian sampai dengan penjualan dari petani, di mana sudah melewati 2 tahap QC, di mana ketika ingin sampai dengan tahap ekspor kemudian masuk dalam pabrik itu memiliki kriteria biji kakao yang lulus dan bisa masuk ke dalam ekspor ataupun impor dalam negeri itu sendiri, pengolahan dalam negeri itu sendiri. Lanjut di sini ada 2 kemungkinan, bisa masuk ke pasar ekspor ataupun langsung ke lokal proses. Kita akan menjelaskan terkait tentang ekspor terlebih dahulu. Ekspor bisa melalui udara ataupun laut, di mana di sini kami mencontohkan dengan lautnya melalui kapal. Kemudian setelah dengan ekspor sampai dengan di industri ataupun PT yang menerima coklat itu sendiri, dan di dalam itu produk lanjutan itu dibuat menjadi produk setengah jadi ataupun produk-produk yang itu nanti memiliki turunan-turunan selanjutnya. Kemudian ada proses produksi menjadi bahan jadi, di mana bahan jadi itu tahapannya nanti bisa tahapan lebih lanjut menjadi minuman, makanan, sampai dengan bahan-bahan tambahan kosmetik ataupun menjadi bahan kosmetik kecantikan. Dan yang kedua terakhir itu ada skema pasar luar negeri, di mana pasar ini juga nanti menjual terkait tentang produk yang telah dihasilkan dari tahap sebelumnya melalui skema-skema pasar tertentu di luar negeri. Contohnya ada pasar lokal, kemudian pasar ekonomi global, kemudian ada reseller, partner, dan segala macam, dan sampailah kepada tangan konsumen. Kemudian tahap kedua yaitu tetap di dalam negeri, tidak dijual ataupun diekspor ke luar negeri. Contohnya itu ada lokal proses, di mana sama dengan proses yang diekspor juga kurang lebih, namun di sini produk setengah jadi juga sama. Dan di sini ada produk-produk lanjutan mungkin yang sudah kita rasakan di Indonesia, khususnya itu produk yang sudah jadi itu ada di tahapan proses produksi jadi. Contohnya ada coklat batang yang sering kita konsumsi untuk pembuatan kue dan segala macam, ataupun coklat latos yang sering kita makan, by product. Kemudian susu coklat, Indomie rasa coklat segala macam, dan produk turunan lainnya, dan masih banyak lagi. Dan sampai dengan skema pasar khususnya di Indonesia itu kurang lebih sama dengan luar negeri juga, namun di sini lebih banyak variannya, terkhusus ada pasar tradisional. Terima kasih. Baik,
kesimpulan yang diambil dari hilirisasi kakao mengubah biji kakao menjadi coklat batangan berkualitas tinggi melalui proses pengolahan yang sistematis, meningkatkan nilai produk daya saing dan kontribusi terhadap perekonomian industri kakao. Hilirisasi kakao mengubah biji kakao menjadi coklat batang berkualitas tinggi, meningkatkan nilai produk dan meningkatkan kualitas yang dimana persaingan yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Baik, mungkin itu cukup sekian yang dapat kami sampaikan.